Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung para siswa baru peserta MPLSSB 2020-2021 SMA Negeri 12 Tangerang. Acara akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Susunan acara hari pertama penyelenggaraan MPLSSB 2020 adalah sebagai berikut. Laporan Ketua Panitia MPLSSB 2020. Sambutan sekaligus penyampaian materi oleh Bapak Haji Wowo Permana selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Tangerang. Kemudian dilanjutkan penyampaian materi budaya literasi oleh Ibu Hajah Ratna Sri Hatiningsih. Materi berikutnya adalah mengenai wawasan Wiyata Mandala, disampaikan oleh Ibu Hajah Juhairiyah MPD. Materi yang terakhir tentang pengenalan K13 akan disampaikan oleh Bapak Edi Arsyad MPD. Penutup. Baiklah, para siswa sekalian, dengan membaca bismillah, kita akan mengikuti satu persatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan MPLSSB 2020-2021. Selamat mengikuti. SMA Negeri 12 Kota Tangerang adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di kawasan Puri Beta 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdiri pada tanggal 21 April 2004, sekolah ini
terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi bangsa yang berperilaku baik, berkarakter, dan berprestasi. Sekolah ini menerapkan pendidikan yang berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi para siswa dengan melakukan pembinaan tenaga pendidik sebaik-baiknya. Dukungan untuk sekolah sangat diperlukan, mulai dari semangat para siswa, guru, serta warga SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Sehingga menjadikan sekolah ini sekolah yang berkualitas, aman, dan menyenangkan untuk melahirkan generasi hebat. Sebagai pelajar di SMA Negeri 12 Kota Tangerang, peningkatan potensi diri itu harus dilakukan. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas sekolah yang tersedia. Ini dia. Juga memiliki banyak eskul loh. Mau tahu? Yuk kita lihat. Bukan hanya kegiatan yang biasa, sekolah kami juga memiliki acara yang sangat keren loh. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara MPLSSB 2020 oleh Bapak Dr. Andes Aprizal MPD. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama sekali,
marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan hidup, sehat dan berbahagia. Salawat serta salam juga tercurah buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke arah peradaban yang lebih baik seperti sekarang ini. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, pada kesempatan ini selaku Panitia MPLS Siswa Baru SMA Negeri 12 Kota Tangerang, izinkanlah kami melaporkan sebagai berikut. 1. MPLS dilaksanakan mulai dari tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Kedua, MPLS diikuti sebanyak 355 siswa yang dibagi menjadi 10 gugus. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon dengan hormat untuk Bapak Kepala Sekolah membuka MPLS ini secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan untuk beraktivitas. Dan selamat pada peserta MPLS siswa baru yang telah berhasil diterima di SMA 12 Tangerang dengan persaingan yang sangat ketat. Dari 2000 pendaftar lebih hanya diterima 355 siswa. Manfaatkan sebaik-baiknya keberhasilan itu sebagai kesempatan untuk menimba ilmu di SMA 12 Tangerang. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pemerintah Provinsi Banten, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, serta gugus tugas penanganan COVID-19, maka MPLS siswa baru pada situasi pandemi COVID-19 ini dilakukan secara daring atau virtual. Walaupun demikian, semoga tidak mengurangi makna dan tujuan dari MPLS siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA 12 Tangerang. Dengan model dan cara apapun, pada dasarnya yang menjadi tujuan dari MPLS siswa baru adalah pengenalan terhadap visi misi sekolah, kurikulum di SMA, tata tertib, pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, wawasan Wiyata Mandala, pengenalan terhadap guru dan staf tata laksana, pengenalan terhadap sesama teman, dan pengenalan terhadap sarana dan prasarana yang ada di SMA 12 Tangerang. Selamat menjalankan kegiatan MPLS siswa baru selama 3 hari. Semoga dapat diikuti dalam keadaan sehat, sungguh-sungguh, santai, dan menyenangkan. Tetap jaga jarak dengan sesama, gunakan masker, dan biasakan cuci tangan dengan sabun. Demikian sambutan ini disampaikan, semoga bermanfaat. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS siswa baru SMA 12 Tangerang tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka penyelenggaraan MPLSSB 2020. Beliau juga telah menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Baiklah,
para peserta EPLSSB 2020, kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi budaya literasi. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ratna Srihatiningsih, MPD. Beliau adalah penggiat perpustakaan sebagai Duta Literasi SMA Negeri 12 Tangerang. Marilah kita akan menyimak tayangan berikut ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan MPLSB SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Perkenalkan, Ibu bernama Ratna Srihatiningsih, mengajar Bahasa Indonesia. Biasanya Ibu mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul literasi. Agar kalian bisa memahami maksud materi yang Ibu sampaikan, silakan saksikan tayangan berikut. Gerakan Literasi Nasional Strategi Giatkan Minat Baca. Tahukah kamu, tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 96,3%, namun sayangnya minat baca masyarakat masih rendah. Menurut survei BPS, 90,27% anak usia sekolah suka menonton televisi dan hanya 18,94% yang suka membaca. Buku yang sering dibaca antara lain iptek 5%, pelajaran 9%, ragam ilmu 12%, majalah dan surat kabar 13%, rohani 22%, serta komik atau novel 39%. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah akan membangun 1.000 taman bacaan dan 600.000 judul buku digital selama 2017. Jenis taman bacaan yang akan dibangun berupa taman bacaan sekolah, taman bacaan masyarakat, taman bacaan keliling, serta taman bacaan digital. Budaya literasi dan pemberdayaan perpustakaan, inilah materi yang akan Ibu sampaikan. Simak baik-baik. Selanjutnya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, barangkali bisa memahami apakah arti literasi. Nah, secara umum, inilah arti literasi. Kemampuan mengakses dan memahami menggunakan informasi secara cerdas. Jadi literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi kemampuan kalian mengakses teknologi. Sudah dikatakan bahwa kalian itu sudah berliterasi. Kemudian ini juga adalah pengertian literasi. Mengapa literasi itu perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah? Ini terkait dengan tayangan yang sudah kalian saksikan, bahwa tingkat literasi siswa di Indonesia itu tidak bagus. Karena itu pada tahun 2015, pemerintah menggagas tentang adanya gerakan literasi nasional. Berikut adalah tujuan umum literasi: menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui budaya ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya apa? Bahwa kalian itu harus rajin belajar dan ikut dalam sebuah kegiatan sekolah. Kemudian tujuan literasi secara khusus bisa kalian baca. Apa sih tujuan literasi itu secara khusus sampai pada bagian poin terakhir. Di situ ada tertera bahwa buku bacaan yang mewadahi berbagai strategi membaca, bahwa banyak strategi membaca di mana kalian nanti bisa mendapatkan wawasan lebih. Selanjutnya, ini adalah komponen literasi sekolah yang akan Ibu kenalkan. Salah satunya adalah di nomor 2, literasi perpustakaan. Karena yang berjalan di SMA 12 literasinya baru kepada komponen nomor 2. Apa itu literasi perpustakaan? Nah, di sini Ibu akan memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana sih membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Ada berapa siswa ketika disuruh mencari buku di perpustakaan, bingung mana fiksi dan non-fiksi. Kemudian memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan kita koleksinya banyak, manfaatkan untuk penambahan wawasan pembelajaran. Kemudian juga memahami bagaimana perpustakaan itu secara katalog menggunakan apa. Di sini dijelaskan secara gamblang pada literasi perpustakaan.
Nah, ini kalian dikenalkan bahwa secara klasifikasi buku itu terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi. Biasanya kalau fiksi itu dengan nomor kodenya 813, sementara untuk non-fiksi selain dari itu, di sini kebetulan dikenalkan dengan nomor kode 004. Bagaimana peminjaman buku di perpustakaan? Nanti ketika kalian sudah masuk secara normal ke perpustakaan, harus tahu tata caranya bagaimana meminjam buku, walaupun mungkin ketika SMP kalian terbiasa ke perpustakaan, bukan hanya perpustakaan sekolah tapi juga perpustakaan nasional. Mungkin setiap tempat memiliki aturan yang secara umum sama, tetapi harus bisa dipahami aturan SMA 12 seperti ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan buku yang diinginkan, kalian boleh membaca buku di tempat. Kalaupun tidak, bisa dipinjam. Kemudian jangan lupa mengembalikan buku di perpustakaan. Jika ingin meminjam bagian terakhir, silakan kepada petugasnya. Lagi-lagi, ketika sudah di perpustakaan, kawasannya harus bersih dan steril, maka jangan meninggalkan sisa sampah sedikit pun. Perpustakaan merupakan sumber informasi. Ini yang terjadi di perpustakaan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda ketika memang sudah belajar di SMA 12 ke perpustakaan tidak meniru yang sudah terjadi. Buku yang berantakan setelah dipinjam, yang bagus adalah bukunya yang rapi, ada pada di sebelah kanan. Ini buku yang tidak terawat dengan baik. Kita kehilangan buku karena rusak itu setiap tahun itu 100 buku pembelajaran atau buku bacaan. Nah, ini adalah perpustakaan SMA 12, nyaman, cozy kalau menurut orang dari Perpustakaan Nasional yang sempat datang mengunjungi sekolah kita. Program perpustakaan SMA 12 salah satunya adalah layanan sirkulasi. Apa yang dimaksud dengan layanan sirkulasi? Layanan sirkulasi adalah peminjaman. Kemudian yang kedua programnya adalah one day reading. Maksudnya adalah bahwa dalam satu hari kalian bisa ke perpustakaan dan kemudian mencari sumber bacaan di sana dan membaca di perpustakaan. Selanjutnya perpustakaan juga memiliki sebuah program yaitu Reading Course, memberikan penghargaan kepada pada siswa yang rajin membaca, dia berupa piagam dan hadiah. Lanjut, ini adalah bagaimana perpustakaan mendapatkan koleksi buku selain dari pemerintah. Perpustakaan SMA 12 juga bekerja sama dengan perusahaan. Contohnya adalah PT Gramedia, yang kebetulan ketika itu kita punya program 1000 judul buku. Gramedia memberikan kepada SMA 12, bukan SMA 12 itu sekitar 100 buku. Kemudian perpustakaan kita juga sempat dikunjungi dari Universitas UHAMKA, kemudian ada juga dari Perpustakaan Nasional yang meninjau secara langsung keberadaan aktivitas perpustakaan di SMA 12. Untuk kalian, buku-buku pelajaran nanti dipinjamkan dari perpustakaan, namun setelah dipinjamkan wajib dikembalikan. Nah, selain itu, untuk mengembangkan perpustakaan SMA 12, tim perpustakaan juga melakukan studi banding. Salah satunya pernah ke Universitas Islam Malaysia, melakukan kunjungan perpustakaan di sana. Itu yang sangat luar biasa. Perpustakaan saja gedungnya tersendiri, kemudian ada sekitar 5 lantai. Perpustakaan juga melakukan kunjungan ke SMA BINUS di Serpong. Kita banyak berbicara, pada akhirnya BINUS juga memberikan bantuan untuk katalogisasi perpustakaan, perbaikan perpustakaan di SMA 12. Ini salah satu sudut perpustakaan yang membuat nyaman membaca. Semoga SMA 12 juga nanti bisa lebih berkembang perpustakaannya. Ada klub literasi, salah satu yang akan dijalankan di perpustakaan SMA 12. Kemudian jumpa penulis, semoga juga bisa terlaksana.
Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk baca, bukan tempat untuk tidur atau bukan tempat untuk main HP. Salah satu pernyataan yang perlu kita ingat dari Muhammad Hatta adalah, aku rela dipenjara asal bersama buku, karena buku ku bebas. Karena itu banyaklah membaca agar wawasan kalian senantiasa bisa bertambah. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan Nasional, SMA 12 sudah menerapkan budaya literasi. Ayo, jangan sungkan ke perpustakaan. Karena apa? Perpustakaan gudang ilmu, jendela dunia. Menambah wawasan berarti menguasai dunia. Jangan malas ke perpustakaan. Baiklah, anak-anakku sekalian, pembicara berikutnya adalah Ibu Juhairiyah. Beliau akan membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ibu Juhairiyah adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau juga mengajar pendidikan biologi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya akan membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Perkenalkan, Ibu bernama Juhairiyah MPD. Ibu lahir di Jakarta 24 April 1970, beralamat di Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Background pendidikan saya adalah S2 Teknologi Pembelajaran Untirta tahun 2013, Sarjana S1 Pendidikan Biologi UPI Bandung tahun 93. Saya juga lulusan SMAN 28 Jakarta jurusan Biologi tahun 1988. Pada SMA Negeri 12 saya aktif mengajar mata pelajaran biologi, merangkap juga sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat datang pada materi wawasan Wiyata Mandala. Baiklah, kita akan segera memulai. Apakah kalian telah menyaksikan video profil sekolah tentang SMAN 12 Tangerang? Saya mengharapkan kalian telah melihatnya dan menyimaknya dengan baik pada hari pertama penyelenggaraan MPLS. Video itu telah tayang pada hari pertama penyelenggaraan. Bagaimana menurut kalian? Mengapa kalian sangat tertarik untuk menjadi siswa-siswi di SMAN 12 Tangerang? Mungkin jawabannya ada dalam video tersebut. Baiklah, kita akan memulai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan, Wiyata berarti pengajaran, Mandala berarti bulatan, kawasan, lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah terdiri dari beberapa komponen dan peran. Peran yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua adalah peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat adalah peran siswa-siswi, yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Yang menjadi kewajiban kalian adalah peran siswa-siswi. Siswa-siswi harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali.
Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah, memelihara lingkungan sekolah. Ada 2 tahap dalam mekanisme dan pelaksanaan pada SMA Negeri 12 Tangerang. 2 tahap itu adalah tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif meliputi 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Nanti kita akan bahas kemudian 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan. 4. Menghilangkan bentuk peloncoan. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekskul. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. 7K dalam wawasan Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. 1. Keamanan dan kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. 7. Ketertiban. Tahap yang kedua adalah tahap represif. Meliputi 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Visi dan misi Seman 12 Tangerang. Pada hari pertama penyelenggaraan MPLS, kalian juga telah menyaksikan tayangan visi dan misi. Tentunya kalian sudah mengetahuinya, bukan? Agar wawasan Wiyata Mandala dapat tercapai dan semua komponen dapat berperan dengan baik, maka sekolah harus memiliki visi misi yang akan menjadi landasan dalam setiap langkah dan tindakan semua komponen sekolah. Jujur, sopan santun, dan hidup bersih adalah moto atau semboyan Seman 12 Tangerang. Ingat, jujur, sopan santun, dan hidup bersih. Untuk memudahkan pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala secara simpel dan nyata, agar visi misi Seman 12 Tangerang dapat tercapai, maka kalian harus tahu dan menerapkan prinsip hidup sehari-hari di lingkungan sekolah atau dimanapun kalian berada. Dan ini berlaku untuk semua komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, dan karyawan. Apakah prinsipnya? Jujur, sopan santun, dan hidup bersih. Mari kita ucapkan sekali lagi. Jujur, sopan santun, dan hidup bersih. Sarana prasarana yang ada di sekolah. Sekilas saya akan menyampaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Gedung di Seman 12 terdiri dari gedung A, B, C, D, E, F. Ruang TU, perpustakaan, lab komputer, lab kimia, lab biologi, lab fisika, kantin, masjid, galeri, lapangan, dan taman. Ruang kelas sudah mencukupi. Setiap ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terhubung ke ruang kepala sekolah untuk mendukung terlaksananya prinsip jujur. Wastafel dan tempat sampah tersedia di ruang depan untuk mendukung hidup bersih. Sarana prasarana yang ada di sekolah. Jika kondisi sudah normal dan belajar di sekolah atau tatap muka, kalian siswa-siswi kelas 10 akan menempati ruang kelas di gedung B. Jika kalian masuk gerbang sekolah, gedung B ada di sebelah kanan dekat masjid yang terdiri dari 3 lantai. Lantai 1, ruang kelas 10 IPA. Toilet putra ada akses langsung ke masjid. Lantai 2, ruang kelas 10 IPS, toilet putri, dan ruang multimedia ada akses langsung ke masjid. Lantai 2 untuk putri. Lantai 3, ruang aula serbaguna yang dilengkapi 4 buah AC standing dan panggung. Ini adalah sebagian tenaga pengajar
pada SMA Negeri 12 Tangerang dengan batik kebanggaan berwarna biru dongker. Lingkungan-lingkungan hijau yang asri di setiap pojok sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyaksikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala dalam kegiatan MPLS 2020. Materi ini bertujuan agar siswa-siswi kelas 10 mengetahui lingkungan sekolah, mengenal, kemudian mencintai, sehingga tumbuh rasa memiliki, agar kalian bisa menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah, dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada, sehingga SMA Negeri 12 Tangerang yang kita cintai bisa menjadi tempat terbaik bagi kalian untuk menempa diri, bisa menghasilkan prestasi akademik dan non-akademik yang membanggakan untuk sekolah dan orang tua kalian. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi C-19 ini, menggunakan masker, mencuci tangan, physical distancing. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali bertatap muka, mengikuti pembelajaran di sekolah, mengenal teman-teman baru kalian, guru-guru, sivitas akademika, dan menggunakan fasilitas yang ada. Mari kita jaga lingkungan sekolah dengan baik. Kita jaga nama baik sekolah, mengharumkan nama negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah berkunjung ke SMA Negeri 12 Tangerang, setelah memasuki areal gedung, di sebelah kanan adalah gedung B. Itu adalah ruang kelas kalian, tepat berada di sebelah masjid. Disinilah kalian akan menempa ilmu. Ingat semboyan kita, jujur, sopan santun, dan hidup bersih. Sekali lagi, ayo, jujur, sopan santun, dan hidup bersih. Ayo, udah mulai mengantuk ya? Kelihatan loh. Oke, tetap semangat ya. Kita akan ke acara selanjutnya, penyampaian materi tentang kurikulum 2013. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Edi Arsyad MPD. Beliau lahir di Jakarta 27 April 1967. Hitung sendiri usianya. Beliau telah menamatkan S2 Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Hamka. Beliau mengajar matematika juga sebagai Wakasek bidang kurikulum. Baiklah, jangan ngantuk dong, boleh kok ngopi-ngopi juga. Oke, kita ke acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru yang mengikuti kegiatan MPLS yang Bapak banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayah kepada kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada seluruh siswa peserta didik baru kelas 10 yang telah diterima di SMA Negeri 12 Kota Tangerang untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS. Namun, pada tahun ini, kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda. Ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Saat ini masih terus menjadi perhatian kita, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita laksanakan secara virtual. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi tentang kurikulum. Tentu kurikulum yang akan kita bahas ini adalah kurikulum SMA Negeri 12 Kota Tangerang. SMA Negeri 12 Kota Tangerang mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dengan mengacu pada panduan yang diterbitkan
oleh Direktorat Pendidikan SMA. Sebagai Satuan Pendidikan SMA Negeri 12 Kota Tangerang, menyadari perlunya memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, kondisi sekolah, dan karakteristik peserta didik dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Apakah yang menjadi karakteristik dan potensi SMA Negeri 12 Kota Tangerang? Karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh SMA Negeri 12 Kota Tangerang antara lain adalah standar disiplin yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, fokus pada pelayanan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang keempat, berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul dengan komitmen untuk bekerja secara benar. Yang kelima, memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tadi sudah dibahas di dalam karakteristik tentang visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Maka kami akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi inti, yaitu adalah visi SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Visinya adalah jujur, santun, disiplin dalam perilaku, unggul dalam prestasi, serta berwawasan lingkungan. Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang meliputi: 1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian. Yang berikutnya sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Kemudian selalu ingin mencapai keunggulan. Mendorong semangat, komitmen seluruh warga sekolah. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik. Dan mengarahkan langkah-langkah strategis. Yaitu dalam hal ini adalah misi sekolah. Untuk mencapai misi, perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Apa yang menjadi misi SMA Negeri 12 Kota Tangerang? Yang pertama, membangun budaya keteladanan, tutur kata, dan tingkah laku dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Membangun budaya disiplin dan kebersamaan dengan pendekatan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bakat minat potensi siswa, guru, dan karyawan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat berprestasi terhadap warga sekolah menuju sekolah yang lebih baik. Kemudian melakukan pembinaan dan kemudian menerapkan manajemen quality assurance, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Inilah misi yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator-indikator yang membuat keberhasilan visi dan misi. Yang pertama, terciptanya warga sekolah yang memiliki perilaku yang jujur, santun, disiplin dalam pergaulan di lingkungan sekolah, tegaknya tata tertib, kemudian tersedianya sarana dan prasarana, di antaranya adalah sarana ibadah yang memadai, kemudian laboratorium IPA, dan kemudian sanggar seni dan yang lainnya. Kemudian diraihnya beberapa prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian terbentuknya peduli terhadap lingkungan dan terciptanya lingkungan sekolah yang rapi, bersih, sehat, indah, asri, aman, dan nyaman. Stop dulu. Oke, kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan kita tentang kurikulum. Nah, kita akan lanjutkan tentang struktur dan muatan kurikulum. Nah, di sini kita akan bahas tentang struktur kurikulum di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Nah, di dalam struktur kurikulum itu ada namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi inti yang pertama adalah tentang sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti yang kedua adalah sikap sosial. Dan kompetensi yang ketiga adalah pengetahuan. Dan kompetensi yang keempat adalah keterampilan. Inilah 4 kompetensi yang harus kalian pahami. Dan selanjutnya untuk kita akan mempelajari tentang bagaimana struktur kurikulum dan jumlah jam per mata pelajaran.
sebenarnya kita bisa tampilkan di dalam slide tentang struktur kurikulum dan jumlah jam pelajaran, tapi secara garis besar Bapak akan jelaskan bahwa untuk struktur kurikulum dan jumlah jam per mata pelajaran untuk kelas 10 adalah yang pertama dibagi menjadi kelompok umum A, kemudian kelompok umum B, kemudian kelompok C itu adalah peminatan akademik, dan kelompok C lintas minat. Jadi ada 4 kelompok. Jadi kelompok A umum, kemudian kelompok B umum, kelompok C peminatan, dan kelompok C lintas minat. Nah, kita sekarang akan bahas untuk yang pertama adalah kelompok umum A. Apa saja yang menjadi mata pelajaran untuk kelompok umum A untuk kelas 10? Ya, berikut kita akan sampaikan jumlah atau alokasi waktu jam pelajarannya, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti kalian untuk kelompok MIPA dan kelompok IPS akan mendapatkan 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu kalian akan mendapatkan 2 jam pelajaran baik MIPA maupun IPS. Kemudian bahasa Indonesia, yaitu 4 jam pelajaran. Kemudian matematika 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris 2 jam. Nah, kelompok umum B yang berikutnya adalah mata pelajaran seni budaya, yaitu 2 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, itu adalah 3 jam, baik di IPA maupun IPS. Kemudian prakarya dan kewirausahaan adalah 2 jam. Nah, selanjutnya untuk kelompok C, peminatan akademik, bagi kalian yang telah dijuruskan ke dalam kelompok MIPA, maka kalian akan mendapatkan mata pelajaran matematika, itu ada 3 jam, kemudian biologi 3 jam, fisika 3 jam, dan kimia 3 jam. Tapi bagi kalian yang masuk ke dalam kelompok jurusan PS, maka kalian akan mendapatkan mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi 3 jam. Nah, kemudian ada pelajaran yang berikutnya, yaitu kelompok C, yaitu lintas minat. Lintas minat ini adalah bagi kalian yang jurusan MIPA, maka harus memilih 2 mata pelajaran di jurusan peminatan IPS. Sebaliknya, bagi kalian yang di jurusan IPS, maka akan mengambil 2 mata pelajaran di kelompok peminatan IPA. Di sini, di dalam kurikulum di SMA Negeri 12 Kota Tangerang, bagi kalian yang masuk ke dalam jurusan fisika atau untuk jurusan MIPA, maka kalian akan mendapatkan mata pelajaran ekonomi 3 jam, kemudian bahasa dan sastra Inggris 3 jam. Kemudian untuk bagi kalian yang di jurusan IPS, nanti akan mendapatkan biologi 3 jam dan kimia 3 jam. Nah, itu total untuk mata pelajaran seluruhnya, ditambah dengan ekstrakurikuler wajib bidang studi untuk pramuka 2 jam, maka jumlah jam per minggunya adalah 42 jam. Nah, itu adalah untuk struktur kurikulum dan jam pelajaran selama 1 minggu. Anak sekalian, di samping itu, di dalam struktur kurikulum ada namanya program pembiasaan. Program pembiasaan ini adalah mencakup kegiatan yang bersifat pembinaan karakter peserta didik yang dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. Apa saja yang menjadi program pembiasaan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang? Yang pertama adalah kegiatan upacara yang kita laksanakan setiap hari Senin dalam rangka untuk membiasakan menghargai orang lain dan menghargai waktu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Jumat Islami. Dalam hal ini pelaksanaan sholat Jumat bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non-Islam dilaksanakan kegiatan yang dibimbing oleh guru agamanya, misalnya guru agama Kristen dan seterusnya. Kemudian untuk sholat berjamaah itu dilaksanakan untuk sholat jamaah untuk melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian ada gerakan literalisasi untuk pembiasaan membaca, kemudian berdoa dan sebelum sesudah belajar. Nah, inilah kegiatan pembiasaan yang kita laksanakan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Di samping itu ada kegiatan lain, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam hal ini nanti bagi kalian yang mendapat kesulitan di dalam belajar bisa melakukan bimbingan dan konseling. Di antaranya adalah bidang layanan pribadi, kemudian layanan belajar, kemudian layanan sosial maupun layanan karir. Nah, kemudian untuk selanjutnya pengembangan diri, tadi sudah Bapak sebutkan di dalam struktur kurikulum itu ada kegiatan kepramukaan. Ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, baik yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain, yaitu diantaranya adalah
kegiatan pramuka, paskibra, kir, kemudian basket, bola voli, karate, kemudian pencaksilat, kemudian English Club, kemudian paduan suara, dan kegiatan rohis dan sebagainya. Ini adalah yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Nah, ini sekalian, ini yang juga sangat penting untuk Bapak sampaikan tentang ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar SMA Negeri 12 Kota Tangerang sudah ditentukan oleh sekolah untuk kelas 10. Untuk mata pelajaran, dari seluruh mata pelajaran baik kelompok umum A maupun kelompok B dan kelompok C peminatan dan lintas minat, itu adalah untuk mata pelajaran, seluruh mata pelajaran adalah 70. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan nilai 70, maka kalian dinyatakan tidak tuntas dalam mata pelajaran tertentu. Oleh sebab itu, sekolah masih memberikan peluang bagi kalian untuk melakukan remedial. Remedial itu adalah merupakan satu program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Nah, pembelajaran remedial ini diberikan setelah peserta didik mencapai KKM, belum mencapai KKM. Kemudian pengayaan. Nah, pengayaan ini merupakan satu program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Fokus daripada program pengayaan ini adalah pendalaman dan perluasan dan kompetensi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Anak sekalian, pada akhir nanti, pada saat kamu sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian harus bisa melihat bahwa kalian dinyatakan naik kelas atau tidak naik kelas. Maka oleh sebab itu kalian juga harus mengetahui tentang kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Nah, kriteria kenaikan kelas ini Bapak perlu juga sampaikan kepada kalian agar kalian dari awal belajar sudah lebih fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Di antaranya adalah seluruh siswa harus menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam semester 1 dan semester 2. Kemudian memiliki predikat sikap minimal baik. Sikap minimal baik itu adalah baik sikap spiritual. Dalam hal ini kalian harus baik mata pelajaran pendidikan agama, dan sikap sosial dalam hal ini kalian harus baik dalam pelajaran PPKN. Kemudian ada lagi yang paling utama juga adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Jadi apabila kalian mendapatkan nilai mata pelajaran lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM, maka kemungkinan kalian akan tidak naik kelas. Nah, kemudian yang terakhir untuk kriteria yang lain adalah kehadiran atau tatap muka pada mata pelajaran. Minimal 90% harus tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Nah, kemudian untuk waktu belajar, anak sekalian, waktu belajar di SMA Negeri 12 Kota Tangerang sudah diatur. Kita sudah menentukan untuk waktu belajar kita dari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk hari Senin sampai Kamis itu jam masuknya jam 6.45 dan pulangnya jam 15.05. Kemudian untuk hari Jumat jam 6.45 masuknya dan pulangnya jam 11.35. Setelah itu dilaksanakan sholat Jumat. Dan untuk waktu belajarnya insya Allah nanti akan kita berikan ke lewat wali kelas masing-masing. Kemudian juga termasuk untuk jadwal pelajaran, kalian juga akan dapatkan untuk jadwal pelajarannya. Insya Allah setelah MPLS berakhir, kalian akan sudah mendapatkan jadwal belajar, sehingga kalian bisa melaksanakan program pembelajaran di SMA Negeri 12 ini dengan baik. Barangkali sementara dari Bapak itu yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah menyaksikan tayangan-tayangan tadi? Apakah sudah merasa mengenal lebih dekat dengan SMA Negeri 12 Tangerang? Kami berharap demikian. Kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri Anda bergabung kembali dengan kami esok hari. Jaga diri kalian. Ikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Tetap semangat, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.